Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas materi mengenai korespondensi mulai dari pengertian, jenis-jenis surat hingga bentuk-bentuk surat. Sebelumnya, anggota kami yang pertama, saya sendiri Nurul Baiti Muharimah NIM 008, yang kedua ada Harwinda Sri Rengganis NIM 009 dan Ahmad Ridho NIM 010. Pengertian korespondensi. Korespondensi adalah proses komunikasi yang dikirim melalui surat dari pihak satu kepada pihak lainnya dengan nama jabatan pada suatu bentuk perusahaan atau organisasi maupun bisa berupa nama perseorangan atau individu. Sehingga istilah lainnya dari korespondensi yaitu saling berkirim surat untuk menanyakan maupun menawarkan suatu hal. Pengertian korespondensi menurut para ahli yaitu dari KBBI, makna korespondensi adalah prosedur adanya kegiatan berupa hubungan sosial melalui surat menyurat yang terjadi dalam sebuah institusi atau perusahaan. Yang kedua, menurut Vinoza, definisi korespondensi adalah bentuk kegiatan berkirim surat yang dilakukan perseorangan, organisasi dan institusi perusahaan. Yang terakhir, menurut Juhari, yaitu korespondensi adalah serangkaian kegiatan dalam bentuk surat menyurat yang dijalankan sebagai sarana tertulis. Surat pribadi. Pengertian surat pribadi adalah jenis surat yang dibuat untuk keperluan pribadi atau personal yang ditujukan kepada pihak lain, baik kepada seseorang maupun kepada organisasi atau perusahaan. Surat pribadi bisa menggunakan bahasa baku ataupun tidak baku, karena isi surat tersebut dapat disesuaikan dengan keperluannya. Dalam penulisan isi surat pribadi harus selalu memperhatikan etika dan menggunakan bahasa yang sopan. Dilihat dari segi isinya, surat pribadi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama surat pribadi yang sifatnya tidak resmi, yaitu surat pribadi yang dibuat dan dikirim seseorang kepada kerabat dan keluarganya. Bahasa yang digunakan tidak baku, tetapi memperhatikan kesopanan dalam berkomunikasi. Yang kedua, surat pribadi yang sifatnya setengah resmi, yaitu surat yang dibuat dan dikirim seseorang secara pribadi kepada pejabat atau suatu organisasi atau instansi. Surat pribadi jenis ini harus menggunakan bahasa baku dengan aturan-aturan tertentu. Pengertian surat resmi. Pengertian surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi maupun organisasi, misalnya undangan serta edaran dan surat pemberitahuan. Definisi surat resmi atau official letter adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal atau resmi oleh pihak-pihak tertentu, baik perorangan, lembaga, organisasi, atau instansi tertentu untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara formal. Surat resmi dibuat dengan kaidah dan aturan yang sudah ditentukan, misalnya penggunaan bahasa baku, isi surat harus efektif dan jelas, dan dibuat dengan cermat sesuai keperluannya. Meski surat resmi sering digunakan untuk keperluan pribadi, surat resmi tersebut tetap dibuat sesuai dengan aturan tertentu. Salah satu contoh surat resmi yang digunakan secara pribadi adalah surat undangan pernikahan. Surat resmi disebut juga surat dinas, yaitu salah satu media komunikasi dalam bentuk tulisan yang digunakan dalam situasi formal atau resmi dan dibuat sesuai dengan aturan tertentu yang sudah ada. Surat ini digunakan oleh perusahaan, perorangan, organisasi maupun instansi, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Jenis surat selanjutnya adalah surat niaga. Surat niaga adalah surat yang isinya berhubungan dengan kegiatan perniagaan atau berkaitan dengan dunia bisnis. Surat niaga ini biasanya dijadikan sebagai usulan atau perwakilan bagi perusahaan dalam menjalin kerjasama dengan mitra bisnisnya. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam surat niaga ini harus ditata dengan jelas, menarik, dan mudah dipahami. Kemudian, surat niaga ini memiliki beberapa macam jenis surat. Antara lain, yang pertama adalah surat permintaan barang, yang kedua surat penawaran barang, yang ketiga surat permintaan penawaran barang, yang keempat surat pemesanan barang, yang kelima adalah surat klaim barang,
Yang keenam adalah surat pengantar barang, yang ketujuh ada surat perjanjian, dan yang kedelapan adalah surat kuasa. Materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk surat. Biasanya, bentuk-bentuk surat ini memiliki susunan atau struktur yang berbeda-beda. Nah, menurut pola umum, terdapat 5 macam bentuk-bentuk surat. Yang pertama adalah bentuk lurus penuh atau full block style, yaitu bentuk surat yang penulisannya semua dimulai dari sebelah kiri, mulai dari penulisan tanggal hingga kata penutup. Berikut adalah contoh dari bentuk surat full block style. Nah, dapat kita lihat bahwa semua penulisannya dimulai dari sebelah kiri. Yang kedua adalah bentuk lurus atau block style. Pada dasarnya hampir sama dengan full block style. Perbedaannya terdapat pada penulisan tanggal, nama instansi, nama terang, dan nama jabatan yang ditulis di sebelah kanan. Nah, berikut adalah contoh dari bentuk block style. Jadi, untuk penulisan tanggal, nama terang, nama instansi, dan nama jabatan ditulis di sebelah kanan, dan untuk yang lainnya ditulis di sebelah kiri. Selanjutnya adalah semi-block style. Semi-block style atau bentuk setengah lurus merupakan salah satu bentuk surat yang penulisannya hampir sama dengan bentuk lurus atau block style. Namun terdapat perbedaan yang terletak pada pengetikan isi saja, yaitu pada setiap alinea baru atau paragraf baru akan masuk atau menjorok 5 spasi. Nah, berikut adalah contoh bentuk surat semi-block style. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk ciri-cirinya, di setiap alinea baru atau paragraf baru akan masuk atau menjorok 5 spasi. Selanjutnya, indented style. Bentuk surat lekuk atau indented style dan bentuk surat setengah lurus atau semi-block style tidak jauh berbeda. Perbedaannya terletak pada penulisan alamat tujuan yang dibuat bergerigi, yakni penulisan baris pertama alamat tujuan dimulai dari pasak atau margin paling kiri, dan baris yang kedua menjorok 5 spasi dari baris yang pertama, dan baris yang ketiga menjorok 5 spasi dari baris yang kedua, dan selanjutnya. Sedangkan untuk isi surat diketik dari pasak paling kiri dengan ketentuan bahwa di setiap alinea baru atau paragraf baru masuk ke dalam 5 spasi. Berikut adalah contoh surat dengan bentuk indented style. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk ciri-cirinya itu terletak pada alamat tujuan. Untuk baris yang pertama alamat tujuan itu dimulai dari pasak paling kiri, lalu untuk baris yang kedua itu masuk 5 spasi dari baris yang pertama, dan untuk baris yang ketiga itu masuk 5 spasi dari baris yang kedua. Lalu untuk bagian isi, itu untuk pengetikannya dimulai dari pasak paling kiri dengan ketentuan untuk alinea baru atau paragraf baru itu masuk 5 spasi atau 5 hentakan. Yang terakhir, yaitu hanging paragraph style, atau yang sering disebut dengan bentuk surat menggantung. Setiap alinea pada hanging paragraph style ditulis secara menggantung. Artinya, hanya awal alinea saja yang ditulis atau diketik dari margin paling kiri. Lalu untuk baris-baris selanjutnya, itu dimulai menjorok ke dalam sejauh 5 hentakan dari margin paling kiri. Nah, berikut adalah contoh surat dengan bentuk hanging paragraph style. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk ciri-cirinya itu terletak pada isi, yaitu pada awal alinea atau baris yang pertama itu diketik mulai dari margin paling kiri. Lalu untuk baris yang kedua atau seterusnya atau akhir alinea itu diketik 5 spasi menjorok ke dalam dari margin paling kiri. Sekian pembahasan materi kami kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.